kelompok 6. Saya yang beranggota Divisi Husna nomor absen 12. Saya Nur Hidayah nomor absen 26. Saya Fadila Tunisa nomor absensi 11. Saya Wijaya Jago Jijan nomor absensi 36. Ingin mempresentasikan tentang wawasan Nusantara. Silakan. Wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas yang berarti pandangan, tinjauan dan penglihatan indrawi. Sedangkan Nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Wawasan Nusantara dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Menurut Profesor Dr. Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Menurut kelompok kerja wawasan Nusantara, wawasan Nusantara yang diusulkan oleh Lemhanas tahun 1999 bahwa wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serta beragam dan bernilai strategis, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Menurut TAP MPR tahun 1993 dan 1998. Menurut TAP MPR tahun 1993 dan 1998, wawasan Nusantara merupakan wawasan yang bersumber pada Pancasila dan berdasarkan UUD NRI tahun 1945, yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dasar negara. Pancasila sebagai landasan negeri. Pancasila diakui sebagai ideologi dan dasar negara yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila merupakan sumber motivasi perjuangan seluruh bangsa Indonesia dan tekadnya untuk menata kehidupan dalam negara kesatuan Republik Indonesia serta berdaulatan dan mandiri. Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa, dan dasar negara mempunyai kekuatan hukum yang mengikat para penyelenggara negara, para pemimpin pemerintah, dan seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai landasan konstitusional. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan konstitusi dasar yang menjadi pedoman pokok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kepentingan negara dalam segala aspek dan perwujudan lebih diutamakan di atas kepentingan golongan, kelompok, dan perseorangan. Berdasarkan aturan, hukum, dan perundang-undangan yang berlaku, serta memperhatikan hak asasi manusia, aspirasi masyarakat, dan kepentingan daerah yang berkembang saat ini. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara penting yang selalu untuk menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional, demi terciptanya kedaulatan nasional bangsa Indonesia harus memiliki hal-hal berikut: kesadaran cinta tanah air di kalangan masyarakat, sistem informasi cepat dan deteksi dini, mencegah munculnya daerah-daerah rawan karena faktor alam atau manusia. Arah pandang wawasan Nusantara meliputi dua hal, yaitu arah pandang ke dalam dan arah pandang keluar. Arah pandang ke dalam mengandung arti bahwa bangsa Indonesia harus peka dan berusaha untuk mencegah dan mengatasi sejak dini faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa, dan harus mengupayakan tetap terbina dan terpeliharanya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Arah pandang negara mempunyai tujuan menjamin perwujudan persatuan dan kesatuan dalam segenap aspek nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Arah pandang keluar mengandung arti bahwa bangsa Indonesia dalam segenap aspek internasional
kehidupan internasional harus berusaha untuk mengamankan kepentingan nasional dalam semua aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan keamanan, demi tercapainya tujuan nasional. Arah pandang keluar mempunyai tujuan yaitu menjamin kepentingan nasional dalam pergaulan dunia yang serba dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan dan keadilan sosial serta mengembangkan kerjasama dan saling menghormati. Unsur dasar wawasan Nusantara terdiri dari wadah, isi, dan tata laku wawasan Nusantara. Wadah mencakup wujud wilayah, tata inti organisasi, dan tata kelengkapan organisasi. Wadah yaitu batas ruang lingkup wilayah Nusantara ditentukan oleh lautan yang di dalamnya terdapat gugusan ribuan pulau yang dihubungkan oleh dalamnya perairan. Secara vertikal merupakan bentuk kerucut terbuka ke atas yang di titik pusat kerucut di pusat bumi. Tata inti organisasi didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tata kelengkapan organisasi adalah kesadaran politik dan kesadaran bernegara yang harus dimiliki oleh seluruh rakyat yang mencakup partai politik, organisasi, dan golongan masyarakat, kalangan pers, serta seluruh aparatur negara. Isi wawasan Nusantara. Isi wawasan Nusantara tercermin dalam domestik kehidupan manusia Indonesia dalam ekstensinya yang meliputi cita-cita bangsa Indonesia. A. Negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. B. Rakyat Indonesia yang berkehidupan kebangsaan yang bebas. Asas manunggal yang terpadu. A. Suatu kesatuan wilayah Nusantara yang mencakup daratan, perairan, dan digertara secara terpadu. B. Satu kesatuan politik dalam arti UUD dan politik pelaksanaannya serta satu ideologi dan identitas nasional. C. Satu kesatuan pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Tata laku wawasan Nusantara. Tata laku Britinia berdasarkan falsafah bangsa yang membentuk sikap mental. Tata laku lahiriah. Tata laku lahiriah merupakan kekuatan yang utuh dalam arti kemanunggalan kata dan karya, keterpaduan pembicaraan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengadilan. Sekian presentasi dari kami. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.